Kejadian 1 ayat 27 saya baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Katakan amin. Saudara, hakikat hidup manusia adalah sempurna. Kesempurnaan adalah inti dari hidup kita. Kenapa kita sempurna? Pertama, kita diciptakan oleh Tuhan secara khusus, secara spesial. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan menciptakan dengan firman. Jadilah langit, langit itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah bintang, bintang itu jadi. Tetapi ketika Allah menjadikan manusia, Allah tidak berfirman, jadilah manusia. Tapi Allah mengambil sebongkah tanah liat, lalu membentuk dengan tangannya sendiri. Jadi tangan Allah itu membentuk manusia, membentuk tubuh kita. Bukan hanya tangannya yang membentuk kita, tetapi ketika sudah selesai, Allah menghembuskan nafas. Jadi Allah meniup nafas ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa hidup. Artinya apa? Di dalam diri kita ada bagian dari Tuhan. Di dalam diri saudara ada bagian dari Allah. Itu sebabnya manusia sempurna. Di atas malaikat. Di dalam Alkitab penciptaan malaikat tidak pernah seperti itu. Allah tidak pernah menghembuskan nafas hidup kepada malaikat. Jadi malaikat tercipta, diciptakan saja. Tapi kita tidak. Jadi nafas Allah yang ada di dalam diri kita. Kita itu sebabnya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu makhluk mulia, makhluk sempurna. Kalau saudara diizinkan Tuhan melihat malaikat, saya percaya saudara akan menyembah malaikat karena kesempurnaannya, karena kemuliaannya. Tetapi ternyata malaikat itu di bawah kita. Kita lebih mulia dari malaikat. Kita lebih sempurna dari malaikat. Malaikat adalah hamba Adam dan Hawa. Sebab kita diciptakan pertama bukan hanya oleh tangan Tuhan, bukan hanya nafas mulut Tuhan dihembuskan ke dalam diri kita, tapi juga segambar dengan Allah. Kita dengan Allah, kita dengan pencipta itu segambar. Sama. Ada hakikat Tuhan di dalam diri kita. Ada hakikat Allah di dalam diri kita. Nah, karena kita makhluk yang sempurna, maka Tuhan menyiapkan satu tempat yang sempurna juga. Itu dinamai Taman Eden atau Firdaus. Di tempat ini, tempat yang sempurna ini, manusia ditaruh. Dan waktu itu bumi kita tentu berbeda dengan bumi kita sekarang. Waktu itu Adam dan Hawa tidak mengalami kendala dengan cuaca, tidak dingin, tidak panas, semua makanan ada. Manusia ditempatkan di satu Firdaus. Tapi sayang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan kita hancur. Dosa menghancurkan kesempurnaan manusia. Jadi manusia yang sempurna itu, yang melebihi malaikat, bahkan alam semesta yang besar. 2 minggu lalu saya uraikan betapa kecilnya dunia. Dunia dibandingkan matahari hanya 1 titik. Matahari dibandingkan bintang Canis Majoris yang terbesar itu juga hanya 1 titik. Jadi matahari hanya 1 titik, apalagi bumi, apalagi manusia. Tetapi sekalipun manusia kecil, justru yang terbesar di alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta diciptakan untuk mendukung hidup kita. Tapi sayang,
Dosa menghancurkan kesempurnaan manusia. Derajat kita turun langsung dari di atas malaikat menjadi di bawah malaikat. Malaikat ada di atas kita sekarang. Malaikat sempurna, malaikat mulia. Penyebabnya adalah pelanggaran hukum Tuhan. Allah berfirman, semua makanan yang ada di sini boleh kamu makan. Sebab waktu itu manusia makan buah, pohon semuanya berbuah, dan itu makanan. Kecuali pohon yang ada di tengah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh dimakan. Dan manusia hidup lama karena manusia tidak dibatasi oleh umur, oleh waktu, sampai Hawa bertemu dengan iblis. Hawa bertemu dengan setan. Kalau saudara bertemu dengan setan, dengan iblis dalam bentuk apapun juga, karena iblis bisa menyatakan dalam bentuk orang, nenek kita, omah kita, orang sakti. Saudara tidak boleh berdialog dengan iblis. Saudara tidak boleh berdialog dengan setan. Itu sebabnya kita di kuburan tidak boleh bicara dengan orang mati. Ya, kita datang ke kuburan, lalu kita laporan, Cim atau Mak, sekarang aku sudah punya rumah besar, Mak, cucu Mak udah punya pekerjaan. Nah, kita tidak boleh berdialog dengan itu. Sebab antara kita dengan orang mati sudah tidak ada hubungan. Kalau dia mati dalam Tuhan, dia sudah ada di dalam sorga sekarang. Hawa berdialog dengan setan. Saudara tidak boleh berdialog dengan setan. Saudara harus menghardik setan. Saudara harus mengusir setan. Apapun bentuknya. Sebab ketika saudara berdialog dengan setan, maka saudara membuka pintu, kuasanya masuk ke dalam hidup kita. Ketika Hawa bertemu dengan iblis, maka Hawa berdialog dengan setan. Dan mulailah Hawa dikendalikan oleh iblis. Dan iblis memakai firman Tuhan. Iblis memakai firman Tuhan untuk mengendalikan, mencuci otak Hawa. Untuk mempengaruhi Hawa. Bukan memakai hal yang lain. Firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat dipegang oleh Hawa. Firman Tuhan adalah yang paling utama dalam hidup Adam dan Hawa. Dan iblis tahu itu. Itu sebabnya iblis memakai firman Tuhan. Di zaman Yesus, setan bentuknya bukan ular. Di zaman Adam dan Hawa, setan menunjukkan diri sebagai ular. The serpent, snake. Tapi di zaman Tuhan Yesus, setan bentuknya orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang benci Yesus, yang iri kepada Yesus, yang pahit kepada Yesus. Sebab kemana saja Yesus pergi, ribuan orang ada di sana. Yesus menumpangkan tangan sembuh. Yesus mengucapkan kalimat, melihat, orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Bahkan orang mati bangkit. Orang Farisi begitu iri, begitu pahit, begitu dendam kepada Yesus. Dan orang Farisi mulai memakai firman Tuhan untuk mempengaruhi umat Israel. Orang Farisi memakai firman Tuhan untuk menunjukkan kepada umat Israel bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu justru penghujat. Ketika Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun. Orang Farisi mulai menghujat kalimat Yesus. Mana mungkin ratusan tahun kami membangun bait suci. Yesus berkata, aku adalah Allah. Dan mereka berteriak,
penghujatan terhadap Allah. Saudara, jangan pernah mendengar firman Tuhan yang keluar dari orang yang iri hati, yang pahit, yang punya motivasi menghancurkan. Itu adalah setan. Sebagus apapun firman Tuhan yang keluar dari orang-orang seperti ini, itu adalah iblis. Mana mungkin orang yang pahit, orang yang iri hati, itu bisa mengeluarkan firman Tuhan yang benar.